Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Uh, nah, Nasrullah azza wa jal bi fadlihi wa ni'amihi nuwasil darsana fi hadzal yaum. Fi madati an-nahwu. An-nahwu. Ya, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Ya, kita bertemu kembali ya. Kita bertemu dalam kondisi online ya untuk melanjutkan pelajaran. Pada materi Nahwu halaman 23 ya. Baik. Nah, pada pertemuan yang lalu ya, kita telah selesai membaca tentang al-qaidah ya, kaidah tentang mu'rab dan mabni. Ringkasan-ringkasan kaidah ya tentang mu'rab dan mabni ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya ini sebenarnya hanya pengulangan saja, cuman dibuat formatnya dibuat bagan gitu ya, dibuat istilahnya denah gitulah, dibuat bagan atau denah ya. Ini sebenarnya sama intinya, sama yang seperti al-qaidah, cuman biar untuk lebih paham dibuat bagan seperti ini. Tapi tetap akan mu'alim terjemahkan ya. Kemudian nanti tugasnya antum memindahkan bagan ini ke buku tulis tapi dengan bahasa Indonesia seperti itu ya. Tapi dengan bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dituliskan di buku tulis nanti dikumpulkan ya, difoto kemudian dikumpulkan melalui WA ya. Dan diberi nama ya sebelum dikirimkan ya, antum tulis nama antum terlebih dahulu dan di buku tulisnya juga di pojok ya ditulis juga. Jadi di WA-nya diketik ya, tulis nama antum terlebih dahulu ya, kemudian di buku tulisnya juga diberi nama seperti itu ya. Nah, jadi tugasnya hari ini seperti itu ya. Akan setelah ini mu'alim akan terjemahkan terlebih dahulu ya. Kemudian ditulis, dicatat ya, dan dipindahkan ke buku tulis ya. Makanya sekarang kalau bisa langsung ya. Langsung ketika mendengarkan ini langsung dikerjakan ya. Sambil mendengarkan sambil menulis ya atau menggambar ya, yang rapi ya, serapi mungkin ya. Ya, kalau bisa jangan hanya seperti ini, kalau bisa diberi kotak, kemudian ya diberi lingkaran seperti itu ya. Biar nanti antum belajarnya juga lebih enak ya. Baik, kita mulai al-mu'rab al-mabni ya.
Ya, jadi ini ada dua bagian besar ya. Al-mu'rab, al-mabni. Mu'rab adalah yataghayyar syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah au bisababil awamil ad-dakhilah alaihi. Yataghayyar syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati au bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Berubah ya. Mu'rab adalah yataghayyar, berubah ya, berubah-ubah harokat akhirnya ya, dengan mengikuti perubahan kedudukan dia di dalam kalimat ya, dengan mengikuti perubahan posisi atau kedudukan dia di dalam kalimat, atau dengan sebab faktor yang kemasukan ya, atau karena sebab lain yang masuk ya, yang masuk kepadanya ya, atau dengan sebab lain yang masuk kepadanya ya. Ya, atau yang menyertainya ya, paham ya? Ya, jadi yang menyebabkan isim itu berubah harokatnya yang pertama adalah kedudukannya, posisinya, apakah dia sebagai subjek, apakah sebagai objek ya, apakah sebagai apa? Dia sebagai kata majemuk gitu ya. Apakah dia sebagai keterangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi perubahan harokatnya adalah huruf yang lain. Keduluan huruf yang lain. Maksudnya sebelumnya didahului oleh salah satu huruf ya. Atau dzaraf ya. Atau isim ya. Ya, misalkan didahului oleh huruf fi misalkan atau ala. Maka dia berubah harokatnya menjadi kasroh. Kemudian yang masuk kategori mu'rab ini yang pertama adalah al-asma, yaitu nama ya. Nama-nama ya. Dan ini aksaruha ini maksudnya adalah kebanyakan, mayoritas isim ya. Aksaruha itu kebanyakan atau mayoritas. Adapun yang fi'il, al-mudhari' alladzi lam tattasil bihi nunul inas au nunat taukid as-saqilatu awil khafifah. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nunul inas, yang tidak disambungkan, yang tidak ditambahkan dengan nunul inas atau nunut taukid. Nunul inas, nun yang difungsikan untuk menunjukkan subjek perempuan, dan nun yang digunakan untuk penekanan ya, menekankan. Jadi nanti tulis saja fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nunul inas atau nunut taukid. Ya, bisa dipahami ya. Jadi mu'rab itu hampir semua isim dan fi'il mudhari' saja ya, yang tidak kemasukan nunul inas atau nunut taukid. Kemudian al-mabni ya. Adapun mabni la yataghayyar syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah wala bisababil awamil ad-dakhilah alaihi. Ya, kebalikan dari mu'rab. Kalau mu'rab itu yataghayyar, kalau mabni la yataghayyar, tidak berubah-ubah harokat akhirnya ya.
harokat akhirnya tidak akan berubah, ya, meskipun posisi atau kedudukan dia di dalam kalimat berubah. Meskipun kedudukan atau posisi dia di dalam kalimat berubah, dan juga tidak disebabkan oleh huruf, ya, oleh faktor yang masuk, ya, kepadanya, kepada, ya, kepada isim mabni tersebut, ya. Jadi intinya, ya, selamanya harokatnya tetap, ya. Kemudian untuk pembagiannya terdiri dari asma, huruf, dan af'al, ya. Ya, adapun asma untuk asma mabni ini hanya terbatas pada isim-isim yang di bawah ini, ya. Jadi lebih sedikit, ya. Isim yang mabni itu lebih sedikit daripada isim mu'rab. Kalau isim mu'rab hampir seluruhnya, ya. Tapi kalau yang mabni hanya terbatas pada isim-isim ini, ad-dhamair, yaitu domir-domir atau kata ganti orang, ya. Saya, kamu, mereka, dia, itu namanya domir. Kalau dalam bahasa Arab namanya domir. Bentuk jamaknya ad-dhamair. Kemudian isim, di antara isim yang mabni yang lain, isim isyarah. Hadza, dzalika, tilka itu dinamakan isim isyarah, yaitu isim yang digunakan untuk menunjuk, kata tunjuk, gitu, ya. Al-asma mausulah, isim-isim yang untuk menghubungkan, ya. Alladzi, ya, allati, yang artinya itu yang. Manusia yang sempurna, misalkan. Berarti al-insanul ladzi kamil, gitu, ya. Kemudian asma usyarat, isim-isim yang digunakan untuk menyatakan syarat, ya. Hampir mirip dengan kata tanya, ya. Barang siapa yang, gitu, ya, yang bersungguh-sungguh maka dia itu, ya. Nah, asma syarat, isim-isim yang digunakan untuk menyatakan kalimat syaratnya. Isim istifham, kata tanya, semua kata tanya, semua kata yang digunakan untuk bertanya, ya. Kam, berapa, aina, di mana, mata, kapan, madza, apa, seperti itu, ya. Kaifa, bagaimana, ya. Semuanya masuk dalam kategori mabni yang harokatnya tidak boleh dirubah. Kemudian ba'du dzuruf, sebagian dzaraf. Ya, biasanya dzaraf ini menunjukkan tempat, ya, atau zaman atau waktu, ya. Contohnya ama-ama, di depan, wara'a, di belakang, seperti itu, ya. Atau untuk zaman misalkan masaan, gitu, ya. Sore-sore. Ya. Ya, kemudian huruf, semua huruf, ya. Untuk huruf, semua huruf itu masuk dalam kategori mabni. Tidak terkecuali, ya, huruf semuanya. Huruf tidak ada yang mu'rab, semuanya mabni. Kemudian al-af'al, fi'il-fi'il, ya. Yang pertama fi'il madhi, semuanya tanpa terkecuali, tanpa syarat, semuanya masuk mabni. Kemudian fi'il amr juga, ya. Tidak ada syarat. Fi'il amr semuanya masuk dalam kategori mabni, tidak ada yang mu'rab, ya. Kemudian al-mudhari' idza ittasalat bihi nunut taukid atau nunul inas, ya. Tadi, ya, untuk yang mu'rab fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas. Berarti mabninya harus bersambung, ya. Ketika fi'il mudhari' yang mu'rab tidak bersambung dengan nun, maka ketika dia bersambung dengan nun taukid atau nunul inas, maka dia menjadi mabni, ya, seperti itu, ya.
Baik. Ya, bisa dipahami insya Allah ya. Silahkan dikerjakan yang rapi, yang bagus tulisannya ya. Agar belajarnya nanti juga enak ya, karena kita karena UTS sebentar lagi ya. Nah, ya silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Tidak usah sungkan ya, tidak usah malu bertanya. Ya, jangan dibiasakan menanyakan jawaban ke temannya. Ya, semuanya berusaha untuk mencari penjelasan terlebih dahulu, bertanya ya kepada mu'alim atau kepada orang yang bisa menjelaskan. Nakhtim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.